Tenang dulu. Saya nggak punya bakat kampanye teriak-teriak kita di yang saya hormati Pak Basara, banding semua Ahoker, termasuk para ketua relawan ya, calon caleg semua. Selamat siang, salam sejahtera semua. Saya langsung aja, saya mau jelaskan begini. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan pri kemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar dulu. Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Jadi apalagi dibilang anak-anakmu masih kecil. Ini teman telepon saya nih. Jangan naif, jangan bodoh. Ini kan teman baik. Makanya bagi saya sama seperti Ahoker. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran dan pri kemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita. Makanya sama bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita berhak setiap sen pajak kita bayar. Ini punya kita. Nah, saya perlu cerita sedikit soal Ibu Megawati. Saya ya kiri kanan oke ya. Orang boleh tanya, kenapa baru mundur? Saya dari pertama sudah mau mundur. Saya lapor sama ibu. Ibu, ini kan udah Pak Ganjar nih, udah pasti nih. Jadi saya mundur cerita ke belakang. Saya berarti ikut kampanye Bu. Kita fight Bu. Walaupun secara teori kita nggak berkuasa. Fight. Lalu ibu bilang ini, jangan. Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina. Nanti saya akan jelaskan kalimat ditugaskan. Jaga Pertamina. Wah iya juga ya. Ini kalau belum RUPS, rapat umum pemegang saham, saya tahun ini ingin semua perjanjian itu masuk dalam key performance index apa? Indeks kinerja. Harus masuk dalam RUPS. Termasuk rencana kerja tahunan harus masuk ke RUPS. Tahun ini saya meminta direksi minimal 50% harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar-menawar 46 deh. Kenapa? Takut nggak capai 50, potong bonus semua. Termasuk bonus saya dipotong. Ini mesti potong bonus. Lalu karena ibu tugaskan saya menjaga Pertamina 4 tahun saya jaga. Sampai tahun lalu belum diaudit. Saya telah mengoptimasikan biaya, termasuk penghematan, termasuk meningkatkan penghasilan,
termasuk menghindari kerugian, itu sudah 4,5 miliar dolar. Dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah Pertamina. Tahun 2022 itu 3,6 atau 3,7 miliar dolar, dan tahun lalu ini belum diaudit ya, tapi tahun lalu catatan saya sudah untung 4,3 miliar dolar. Dan kami sebagai komisaris direksi berhak terima komisi 1-1,3% dari uang keuntungan tadi. Nggak ada gaji presiden menteri sebesar ini, swasta pun nggak bisa. Karena di Republik ini hanya Pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia, yang lain nggak masuk. Lalu kenapa masih keluar? Saya bisa alasan macam-macam tuh kan. Tuh kalau 02 menang, gue juga ada alasan, temen gue nih, ya dong. Ya dong, kalau 03 menang, ya lapor ibu juga kan. Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Kan bisa berbagai alasan. Lalu saya melihat, ini Ahoker udah minta mau Ahok bareng Ganjar. Nah saya bingung jawabnya nih. Bisa hadir nggak? Lalu teman-teman bilang, yang paling lucu nih ada teman tuh namanya Yunarto Wijaya kan, yang Toto itu. Begitu saya WA dia, saya berhenti. Waduh, ini jawaban Tuhan nih. Kenapa? Karena si Toto ini bilang gini, saya udah bergumul dengan kondisi Jakarta. Ahok mesti nyatakan sama Ahoker, jangan bimbang nih kemana. Tapi gue juga ngerti, dia bilang, dia pakai gokok, gue gak ngerti, gaji lu, bonus lu tuh gede banget di Pertamina. Kalau gue nyuruh lu mundur, sama aja gue kayaknya nyembelih lu punya duit tuh. Begitu saya bilang mundur, waduh ini jawaban doa saya. Saya kira boleh juga, dia berdoa juga katanya. Nah di sini saya mau kasih tahu juga ya. Tadi yang baca doa namanya Gus Soleh. Gus Soleh berdiri tuh. Pasti banyak yang bapak ibu pikir saya baru kenal beliau ini. Saya waktu calon bupati, yang ke Belitung ngajarin saya untuk kampanye apa ya, pakai ayat-ayat macam-macam. Ini Gus Soleh, banyak orang nggak tahu saya kenal baik beliau dari dulu. Beliau sengaja ke Belitung dukung saya waktu saya calon bupati. Pasti bapak ibu pasti nggak nyangka. Jadi ini udah lama. Terus itu karya politik pertama. Lalu kita balik ke soal Ibu Mega. Waktu itu sempat nggak yang tanpa seizin partai PD Perjuangan tiba-tiba ada deklarasi di GBK rambut putih. Saya kan mesti nyampaikan ke ibu, ibu kenapa nahan-nahan? Bagus dong orang keluarkan Ganjar dulu. Lalu ibu bilang, Pak Ahok, partai kita itu sudah memutuskan, memberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk menentukan siapa calon presiden. Dan saya sudah jelas menyampaikan di Rakernas, PD Perjuangan akan mencalonkan kader terbaiknya. Jadi buat apa buru-buru diserang. Justru yang cepat mendeklarasi itu sudah pengen supaya jadi berantakan dong kan. Tapi ketika saya tanya nih, ini perlu bapak ibu ketahui nih, yang suka nyela-nyela Ibu Mega. Saya bela Ibu Mega karena seumuran mama saya ya, bukan ya. Karena mirip mak saya juga ada tai lalat ya, bukan ya. Ini karena kita sama-sama berdiri dengan ideologi yang sama. Terus saya dengar nih, mulai gosip nih, Ibu Mega mau paksa Mbak Puan yang jadi, nggak mau Mas Ganjar. Wah, pada marah semua nih. Saya juga kan emosi juga orangnya kan. Datang ketemu ibu, aku ngomong sama ibu, saya paling cuek lah. Bu, saya tahu nih kenapa Mas Ganjar ditahan-tahan gitu. Kenapa? Pengen Mbak Puan kan? Aku ngomong ini nih. Tahu gak
Saya jawab apa? Salah apa kalau Mbak Puan mau jadi presiden? Salah apa? Waduh, gawat nih. Salah ngomong nih saya pikir. Terus kata Ibu Mega, saya menyiapkan anak saya dari kecil. Di zaman yang lawan Orde Baru, Mbak Puan udah diikutkan. Tapi Mas Prananda itu saya taruh tidak terlibat eksekutif legislatif. Karena untuk mengelola partai, Ibu dengan baik membagi anak-anaknya. Maka Ibu bilang jangan adu domba anak-anak saya lebih tahu. Lalu bilang apa? Kata Ibu, saya menyiapkan Mbak Puan sampai menteri, sampai sekarang ketua DPR. Kenapa tidak boleh jadi presiden seperti Pak Ahok? Saya kenapa nggak mau dukung si A gitu kan? Karena dia nggak pengalaman. Urus negara ini minimal Anda pernah di DPR RI. Kalau seperti Pak Ahok ini lengkap, paling lengkap. Sama juga yang menyiapkan Mbak Puan. Aku udah pikir ini gawat ini pesanan ngomong. Ini gawat ini. Ternyata Ibu bela Mbak Puan habis ini. Ternyata bukan dukung Mas Ganjar. Dan gua dukung Ganjar gimana nih? Ini udah PDIP sini pun sudah mulai nyerang-menyerang ini. Ibu kan tenang. Lalu Ibu pulang satu kalimat penting. Pak Ahok, kenapa negara ini waktu kita dirikan memutuskan menyerahkan kekuasaan itu sebetulnya peran plus 1 apa? Partai politik. Tidak mungkin orang masuk ke MPR jadi presiden, jadi apapun Polri tanpa lewat partai politik. Makanya Bung Karno bilang kan, kalau saya kalimatnya salah. Kalau Pak Basara udah tulis buku, saya udah baca bukunya juga. Dari Flores surat-surat. Saya kebetulan beruntung. Kenapa beruntung? Saya dikasih kuliah 2 tahun di Makobrimob. Terus ada cuti semester 3,5 bulan. Jadi semua buku tentang Bung Karno kirim dari Masto, dari orang yang pokoknya apa macam-macam lah. Mau revolusi belum selesai, mau dari Pak Ahmad Basara bukunya, semua saya selesai baca. Karena di dalam itu tidak perlu hadir kekawinan, kehajatan macam-macam, nggak perlu. Ya kan, orang yang meninggal aja nggak perlu datang, nggak ada yang marah kok. Terus nggak perlu balas WA, nggak perlu juga kan. Terus bisa tidur siang, oh pengen enak deh kuliah di Mako waktu itu. Lebih sehat kan? Coba lihat foto 7 tahun yang lalu sama sekarang mirip-mirip aja kan? Karena sehat. I pace